Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Nuri Agustin, NIM P051 2022 1021, kelas 2A Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Menkes 20. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas saya, mata kuliah keperawatan jiwa. Aspek legal etika keperawatan jiwa. Etika keperawatan merupakan sudut pandang pada apa yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia, mengarahkan bagaimana seorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Bersumber pernyataan dari Florence Nightingale, ikrar profesi. Yang pertama, membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat. Yang kedua, membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya. Yang ketiga, membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya. Yang keempat, membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajalnya. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 52, pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak. Yang pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindak medis. Yang kedua, meminta pendapat dokter atau dokter gigi yang lain. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang keempat, menolak tindakan dan mendapatkan isi rekaman medis. Hak pasien jiwa secara umum. Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah sakit dengan berkorespondensi, telepon, dan mendapatkan kunjungan. Yang pertama, hak untuk berpakaian, hak untuk beribadah, dan yang kedua, hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan. Yang ketiga, hak untuk menyimpan dan membuang barang. Yang keempat, hak untuk melaksanakan keinginan yang untuk memiliki hubungan konstruksi. Alasan masuk rumah sakit jiwa berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, membutuhkan perawatan, dan yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara pribadi. Hierarki dalam membatasi pasien jiwa merupakan pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik atau dibatasi pilihannya. Hierarki dari yang paling restriktif ke yang kurang restriktif. Ekstremitas tubuh, batasan ruang gerak atau kamar isolasi, batasan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya acara TV, waktu merokok, komunikasi, aktivitas yang bermakna, misalnya akses untuk ikut reaksi pilihan perawatan, kontrol sumber keuangan, atau ekspresi verbal dan emosional. Prinsip moral dalam praktik keperawatan. Yang pertama, ada otonomi. Yang kedua, kebaikan. Dan yang ketiga, non-malfeasance. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. Masalah legal dalam praktik keperawatan dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek, dan tidak ada kontrak kerja. Yang selanjutnya, perawat profesional juga perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien dan memahami batas legal yang mempengaruhi praktek keperawatan. Pedoman legal Undang-Undang Praktek Perawatan Nomor 1239 dan Hukum Adat. Liabilitas dalam keperawatan jiwa. Yang pertama, ada pasien bunuh diri. Kedua, gagal mendiagnosa masalah terkait dengan ECT. Yang ketiga, penyalahgunaan obat-obatan. Yang keempat, psikoaktif. Yang kelima, melanggar kerahasiaan. Yang keenam, gagal merujuk pasien. Yang ketujuh, gagal untuk melaporkan penganiayaan. Yang terakhir, tidak adanya informed consent. Minimalkan liabilitas. Yang pertama, ada ikut standar. Yang kedua, berikan penghargaan keperawatan yang kompeten. Yang ketiga, hubungan empati dan bela rasa. Yang keempat, dokumentasi lengkap dan objektif pada tepat waktu. Yang kelima, perawat menolong di tempat. Standar keperawatan merupakan pedoman praktik keperawatan yang aman dan tepat. Menekankan tanggung jawab adalah mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan peran perawat. Tanggung gugat merupakan dapat memberikan alasan atas tindakan keperawatan diberikan atas diri pasien, profesi, atasan, dan masyarakat.
Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai aspek legal etik keperawatan jiwa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.